aku gak bisa diem, nangis-nangis terus, sedih. Dan akhirnya dokternya tuh bilang kayak, saya takutnya kamu nih punya sosial fobia deh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku mau cerita serius sama kalian. Krik. Mukanya serius. Oke, jadi aku mau cerita. Aku mau sharing yang sebelumnya aku belum pernah share ini ke manapun dan dimanapun gitu. Recently, gue itu mengalami major depression sama social phobia and anxiety disorder. Jadi aku itu diagnosed with major depression, anxiety disorder, dan social phobia. Dimana social phobia itu adalah takut untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Yang di dunia pekerjaan aku, semuanya harus bersosialisasi dan bertemu dengan orang gitu. Jadi, it's quite shocking for me. Aku dulu juga nggak tahu ada yang namanya social phobia. Tapi setelah menjalani serangkaian tes dan lain sebagainya, itu positif gitu. Oh ya, itu positif. Jadi aku sempat tes ke psychiatrist waktu itu. Jadi psychiatrist aku ini itu dia specialize in personality gitu. Ceritanya kenapa aku bisa sampai ke psikiater ini adalah waktu itu PSBB. Kita tahu semua bahwa PSBB di Jakarta itu benar-benar no play. Jadi event semua itu di-cancel, kerjaan di-cancel semuanya, dan benar-benar harus di rumah aja gitu. Bahkan sampai mall gitu-gitu juga tutup kan. Nah, aku ini anaknya hyperactive. Dimana dulu waktu kecil aku tuh pernah didiagnose ADHD. ADHD itu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dimana nggak bisa diem deh pokoknya. Jadi ketika kita sudah besar, ADHD itu bisa berubah menjadi yang namanya hyperaktif ini. Tapi karena kita udah besar, kita bisa memberi keputusan, kita bisa punya karakter sendiri dan punya kerjaan. Maksudnya banyak faktor di luar sana, ADHD ini tuh bisa hilang gitu karena kita punya pengalihan. Nah, di sini aku selama dari bulan Maret waktu PSBB itu nggak punya pengalihan sama sekali. Jadi selama ini ternyata pengalihan aku adalah bekerja dan professionalism. Tuntutan untuk to be professional di kerjaan itu buat aku itu adalah pengalihan dari hyperactivity aku itu gitu. Jadi ketika di rumah doang gak ngapa-ngapain, mulai stres tuh, mulai kepikiran yang aneh-aneh gitu. Ya pikirannya aneh-aneh banget deh. Guys, kayak aku juga sampai bingung kayak kenapa aku bisa pikir kayak gini ya gitu. Terus gak bisa diam, mulai dari ngepel rumah, nyapu, habis disapu dipel lagi. Habis dipel, disapu, dipel lagi. Terus masak. Setiap hari waktu itu aku masak. Kalau kalian ngikutin IG story aku, semuanya yang ada di rumah tuh aku masak gitu. Karena emang gak bisa diem gitu. Terus not just that, ternyata selama ini kalau kerja sering ngeluh kayak, aduh gak ada waktu ya, pengen leye-leye gitu. Sekarang dikasih leye-leye kayak gila 24 jam itu lama banget gitu. Bahkan malam pun aku sampai gak bisa tidur karena aku kepikiran kok gak ada kerjaan ya. Terus PSBB ini sampai kapan gitu. Dari situ aku sadar bahwa I think I really need help gitu. Waktu itu sempet juga jadi depresi yang aku rasain itu benar-benar bangun tidur itu buka mata tuh kayak cuma ngeliatin langit-langit. Terus I feel that what am I gonna do today? Kayak hari ini mau ngapain lagi kan gitu. Basically kayak I'm surviving in a condition that I never imagined before gitu. Jadi kayak bangun terus kayak cuma duduk diam doang, kayak ngelihat langit gitu tuh rasanya tuh biasanya kan kalau ngelihat langit biru gitu happy gitu. Ini tuh rasanya tuh kayak gue mau ngapain ya? Gue hidup mau ngapain ya gitu. It's like I don't find any goals in my life like before gitu. Jadi pikirannya itu jelek. Terus semakin jelek lagi. Terus yang jelek itu aku pikirin lagi gitu. It's just because I'm overthinking the overthink gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang nggak perlu aku
aku pikirin gitu, kayak ini PSBB sampai kapan ya, kalau misalnya nggak ada event, semua kerjaan di cancel, aku dapat duit dari mana gitu. Sementara aku tuh hidup di Jakarta sendirian dan nggak mungkin nih aku minta bantuan sama orang tua aku just because, karena dulu aku waktu ke Jakarta pertama kali itu istilahnya kayak nentang orang tua gitu. Jadi aku bingung di situ, kayak what should I do? Setiap hari aku harus ngapain? Aku harus bersikap gimana? Aku harus apa gitu? Dan tiap hari aku tuh nangis tanpa sebab sampai masuk ke dalam lemari nangis, kayak all of the sudden all the happy thoughts that I usually have it just turns into fears and anxiety yang berlebihan gitu. Jadi kayak how to describe depression in a good way. Ya pokoknya gitulah guys. Apa ya, selama ini orang-orang kan suka bilang kayak depression is not real gitu, kayak oke, kayak lo tuh depresi karena lo tuh kurang berdoa, terus kayak nggak percaya sama Tuhan atau apa gitu. But actually it's not gitu. Actually depression is a mental illness yang benar-benar ada, dan kalian tuh benar-benar nggak tahu deh kayak itu datangnya dari mana gitu. Pikiran-pikiran kayak gitu tuh datangnya dari mana, you never know gitu. Dan kenapa aku mau sharing sekarang, karena aku merasa bahwa di luar sana, especially orang-orang yang introvert kayak aku yang gak bisa sharing ke siapa-siapa gitu, pasti banyak banget mengalami hal yang sama kayak aku gitu. Mau teriak-teriak di dalam kamar, nangis-nangis gitu loh guys, rasanya tuh kayak gitu. Terus ditambah lagi dengan menang Asian Next Top Model gitu. Actually aku sempet nge-private Instagram aku hari kedua di saat aku menang. Why? Karena kayak ketakutan gitu loh, kayak tiba-tiba punya follower banyak banget, terus semua orang yang kayak Gani, oh my god I love you gitu, terus kayak oh my god you look so pretty, you look gorgeous, congratulations gitu. Buat aku tuh kalau semakin dipuji itu kayak makin takut gitu rasanya. Mungkin karena aku dulu waktu SMP aku sempet dibully dan I was bullied really hard that time. Jadi untuk aku percaya sama orang itu I have a very apa ya, low self esteem and trust issue gitu. Dimana kalau misalnya kalian tanya, tapi kok bisa modeling? Bisa, it's because I'm trying to be professional gitu. Dan aku dituntut untuk professional, that's what I'm gonna do gitu. Nah, karena gue merasa depresi itu dan udah gak ada yang bisa ngebantu, I mean kayak I call all of my friends gitu dan minta kayak cari tahu gitu, minta suggestion dari mereka. Mereka semua rata-rata bilang kayak I think you need to go to see someone for help gitu. Terus waktu itu aku bingung antara mau ke psikolog atau ke psikiater. Terus temen aku bilang ke psikiater aja dulu gitu, karena basically mereka kan dokter gitu, jadi maybe they know apa yang harus mereka lakukan gitu. Dan ketika aku kesana pertama kali, aku nggak ngomong banyak sih, aku nggak cerita banyak, aku cuma cerita bahwa aku dulu tuh aku nggak bisa diem, nangis-nangis terus, sedih. Dan akhirnya dokternya tuh bilang kayak, saya takutnya kamu nih punya sosial fobia deh gitu. Terus pada hari itu pertama kali ketemu dokter itu, terus dibilang kayak punya sosial fobia, terus aku langsung gini kayak, ada ya dok? Gitu, kayak I don't believe it. Tapi kalau anxiety itu emang aku ngerasain aku punya anxiety gitu. Jadi even sebelum before COVID, ada sebelum Jokowi ngumumin ada COVID di Indonesia, aku tuh udah kepanikan sendiri gitu. Terus kayak minggu-minggu pertama COVID, minggu-minggu kedua COVID gitu, aku tuh benar-benar kepanikan karena dolar tuh sampai 15.000, 14.000 gitu. Yang semua orang belum panik masalah itu. Aku udah yang kayak, guys, teleponin semua teman aku yang kayak, guys, you know what, dolar 15.000 loh, can you imagine gitu. Jadi sebenarnya aku tuh takut nggak punya uang, takut nggak punya duit, karena aku pernah ngalamin itu sebelumnya. Jadi pertama-tama aku ke Jakarta juga aku nggak ngantongin restu dari orang tua, kerja modeling, terus habis itu punya uang juga pas-pasan banget. Waktu itu kayak cuman 500.000 gitu ke Jakarta, dan aku pun sempet numpang di rumah temen aku gitu. Jadi aku kayak ketakutan banget aku akan ada di posisi itu lagi, dimana aku susah cari kerjaan, gak punya kerjaan, dan gak punya uang gitu. Itu takut banget. Jadi yang aku dapat dari ke dokter ini adalah sebenarnya aku sudah kesana 4 kali.
Jadi 2 kali yang pertama itu dikasih obat sama dokter, tapi aku masih tetap nangis-nangis. Tapi udah mulai bisa diem. Sama psikiater aku tuh dikasih obat-obat penenang sama serotonin. Nah, serotonin ini yang aku harus minum karena itu jadi obatnya itu untuk hormon serotonin, dimana hormon itu tuh bikin kalian happy gitu, bikin aku happy. Aku minum itu dan progresnya adalah nggak nangis, udah nggak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi lebih bisa think clearly lah dari sebelumnya. Terus waktu datang ketiga kalinya sama dokter ini bilang, kamu nih udah kesini berapa kali kok masih depres terus gitu. Saya takut kamu punya trauma atau apapun itu yang nggak bisa keluar gitu. Terus dia bilang akhirnya, I think you should do a personality test gitu, untuk ngelihat gimana personality aku. Dan akhirnya I did it, personality test, dan jawabannya adalah seorang Gani adalah sosial fobia. Dimana jadi personality aku itu adalah aku akan cenderung menarik diri dari keramaian, dan kalau misalnya aku nggak cocok sama orang atau misalnya kayak ada suatu kelompok yang berkumpul gitu, aku akan cenderung menjauh dari kelompok itu gitu. Jadi if you guys ever wonder, bukannya aku nggak temenan sama semua influencer dan datang ke event, tapi aku ada di pojokan. Kalau kalian mau tahu, aku pasti ada di pojokan. Kalau foto-foto bareng jarang ikut karena takut sebenarnya. Jadi aku tuh punya ketakutan yang sebenarnya it's unexplainable. Aku nggak bisa explain ke kalian. Aku nggak bisa ngomong gitu kalau sama orang baru atau banyak orang kayak gitu. Jadi yang aku bisa omongin ke orang-orang tuh cuman kayak membuka pembicaraannya tuh kayak, halo, udah lama gak ketemu ya. Terus kalau dijawab, oh iya kita udah lama ya ketemu, terakhir tuh di sini. Oh iya, udah, terus diem gitu. Terus habis itu dengan muka aku yang kayak gini, yang kayak kalau diem doang itu bener-bener jutek banget. Akhirnya keluarlah berbagai macam gosip yang kayak, Gani sombong lah, Gani gak mau diajak ngomong lah, ini itu segala macam. Sebenarnya it's not like that. It's me being scared of you gitu. Jadi sebenarnya ngomong di YouTube gini pun buat aku itu agak susah. Aku butuh di guide juga, apalagi kayak Instastory kayak gitu, itu butuh di guide juga. Karena aku masih ngerasa kayak aku nggak tahu aku harus mau ngomong apa gitu. Oke, jadi setelah itu akhirnya psikiater aku menyarankan untuk ke psikolog untuk latihan CBT. Jadi ada namanya CBT itu Cognitive Behavior Therapy, di mana kalian belajar kognitif. Which is, kognitif itu adalah pelajaran yang harusnya kita dapat dari kecil gitu. Dari orang tua, dari lingkungan, dari sekolah. Dan mungkin karena I was bullied really hard waktu SMP, dan SMA-nya aku langsung minta pindah kota sekolahnya. Bahkan aku sampai US juga gitu. Jadi mungkin aku nggak mengalami pembelajaran itu gitu. Dan especially di US kan rata-rata semua orang very individualis ya gitu. Jadi aku merasakan kenyamanan itu being with myself alone gitu. Nah, cognitive behavior therapy ini tuh belajarnya mulai dari kayak bagaimana cara membuka pembicaraan, bagaimana cara menyapa seseorang, bagaimana cara membuka pembicaraan di suatu event kayak gitu. Jadi aku belajarnya benar-benar dari situ. To be honest, it's really hard for me. Jadi aku disuruh bikin mind mapping untuk membuka pembicaraan. All I can say is hi, hello, itu tadi udah lama gak ketemu, terus apa kabar, and that's it. Terus bahkan kayak dari laporan personality test aku juga, itu untuk seorang aku membina keakraban itu 0. 0 guys, nilainya tuh 0. Dari 1 sampai 10 aku 0. Which is aku gak bisa gampang akrab sama orang atau apapun itu. Karena balik lagi, mungkin karena, gak mungkin sih, karena aku dibully atau apa gitu, it's just really hard for me to trust people gitu loh. In general, aku merasa bahkan sampai sekarang kayak kalau orang bilang kayak di komen gitu Instagram, Kak Gani kamu cantik banget gitu. Itu buat aku tuh kayak, ini beneran gak ya? Ini real gak ya gitu? Orang ngomong aku kayak gitu tuh real gak ya gitu? Yang akhirnya it affects my self esteem gitu. Akhirnya aku value myself lower
than I should, dan apa ya, jatuhnya jadi nggak pedean aja gitu, jadi kayak malu-malu gitu. Oke, jadi sharing aku hari ini itu sebenarnya tujuannya untuk aku ingin meng-encourage teman-teman semua yang selama ini dibully atau apapun, takut ngomong sama kayak aku, untuk seeking for help gitu. Ternyata efeknya itu nggak cuman 1-2 tahun aja gitu, tapi buat aku traumanya itu sampai sekarang gitu. Which is sekarang aku 29 tahun, dan waktu aku SMP aku kayak 13 tahun. Itu udah jauh banget. Buat teman-teman juga, aku minta tolong banget untuk selalu lihat sekitar gitu. Kita was-was sama apa yang kita omongin ke orang lain, karena we don't know what happened to other people juga gitu. Mungkin dia lagi depresi atau apa, dan aku cuma mau bilang that depression is real, that mental illness is real, and you don't have to be afraid if you have it gitu. Jadi aku nggak malu mengakui aku punya mental illness, dan aku sekarang sedang berobat untuk kedepannya jauh lebih baik lagi gitu. Because I wanna have a happy life, I wanna have a good character dan a good friends gitu. Jadi buat kalian yang memang benar-benar udah butuh bantuan, you can seek a psychologist, atau mungkin kalau call a friend, telepon sama teman, sharing bisa membantu. That's good for you. Dan yang terakhir menurut aku paling penting sih, kalau kalian udah nggak bisa tahan, I think you need to go to see a doctor gitu. Okay guys, thank you for listening my depression blabber. Ini ngomong. Jadi thank you so much buat yang udah dengerin sharing ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalian kalau misalnya mau tanya apapun soal depression atau apapun itu, boleh silakan komen aja. Nanti aku akan bales sebisa aku. Dan mari kita bersama-sama peduli terhadap sekitar kita dan peduli terhadap mental illness. See you.